Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-din kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma wa amalan shalihan. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul hal nunabbi'ukum bil ahsarina a'mala alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsibuna annahum yuhsinuna sun'a. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyul karim wa 'ala dzalika minasy syahidin wasyakirin. Pada Allah Subhanahu wa taala kita bersyukur, alhamdulillah kita masih dapat dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala pada subuh kali ini dalam keadaan sehat walafiat. Begitu juga salawat dan salam kita hadiahkan ke junjungan alam baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sama kita berdoa, bermunajat, meminta, memohon kepada Allah kiranya baik kita yang hadir pada subuh kali ini maupun yang berhalangan semuanya berhak untuk mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tujuan hidup kita di dunia ini tidak lain dan tidak bukan hanya untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah menciptakan jin dan manusia kepada Allah Subhanahu wa taala tujuannya cuma satu, untuk mengabdi, artinya menjadi hamba-Nya Allah Subhanahu wa taala. Jadi setiap apa yang kita lakukan, kalau niatnya baik, perbuatan baik, niatnya baik, dilakukan dengan cara yang baik, insya Allah menjadi sebuah nilai amal ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dengan satu catatan besar, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Allah tidak pernah nyuruh kita buat sebuah amal ibadah kecuali catatan besarnya kita lakukan amal ibadah itu dengan ikhlas, hanya mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Tapi kadang-kadang kita lalai ketika kita melakukan sebuah amal ibadah, ternyata perbuatan-perbuatan yang lain juga kita ikuti, yang mana perbuatan-perbuatan itu justru mengundang kita menjadi orang yang bangkrut nanti di akhirat. Di dalam surah Al-Kahfi ayat 103 dan 104 dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di sana, qul hal nunabbi'ukum bil ahsarina a'mala alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsibuna annahum yuhsinuna sun'a. Katakan wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, adakah mereka mengira bahwa amal ibadah mereka itu pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Jangan-jangan mereka tergolong dari orang-orang yang bangkrut nanti di akhirat. Salat dikerjakan, puasa tidak pernah tinggal, Quran dikhatamkan, sedekah luar biasa, tapi mereka rugi nanti, bangkrut di akhirat. Para ulama tafsir menyebutkan ada beberapa hal yang membuat kita jadi bangkrut nanti di akhirat. Maka Bapak Ibu, saya mengajak kepada kita semua, mari sama-sama menjadi sebuah introspeksi dalam diri kita. Pertama, yang mengundang kita menjadi orang yang bangkrut adalah kekafiran, kufur kepada Allah. Jadi dalam keyakinan kita, saudara kita yang tidak seakidah itu
itu tidak dihitung. Mau macam mana pun baiknya orang itu, dalam keyakinan kita mereka nggak dihitung. Persoalan dalam keyakinan mereka dihitung, itu tidak urusan kita. Tapi dalam keyakinan kita mereka tidak dihitung. Timbul pertanyaan, bolehkah orang kafir sholat? Kira-kira boleh nggak orang kafir sholat? Mereka mau sholat, boleh nggak? Boleh. Mereka mau puasa? Boleh. Mereka mau bayar zakat? Boleh. Mereka mau haji? Haji sudah dikhususkan, ya kan? Jangankan yang haji, pilotnya saja pun nggak boleh masuk, ya, cuma sampai Jeddah, apalagi yang mau haji. Walau belakangan fenomena yang Bapak Ibu lihat di media sosial, udah banyak mereka yang sampai jadi turis, kan gitu. Itu yang membuat hati kita resah. Tapi cuman itu kebijakan negaranya, apa mau boleh buat? Lecok udah oleh sini kan ada gunanya gitu, ya. Jadi Bapak Ibu yang Allah Subhanahu Wa Taala, mereka tidak dihitung. Satu hari Bapak Ibu, ketika saya ngisi pengajian di Kampung Kubur, tahu Kampung Kubur kok? Ya. Ketua BKM yang nanya sama saya, Ustaz, kami dapat sumbangan hewan kurban 2 ekor dari rumah ibadah anu. Boleh gak kami terima Ustaz? Terima. Om dikasih, saya bilang. Orang dikasih kok gak terima. Pahalanya nanti tuh sama siapa Ustaz? Nah ini dia jadi masalah, sama siapa pahalanya? Itu. Karena macam mana pun mereka lakukan, mereka tidak dihitung. Kalau bahasa anak-anak kita dulu, Bu, anak bawang. Anak bawang itu ada, dianggap gak ada. Wujuduhu keadamihi, adanya tapi gak dianggap dia ada. Itulah anak bawang, anak kecil-kecil, ya Pak. Ya. Jadi kalau mau dapat pahalanya, begitu mereka kasih diterima, niatkan pahalanya untuk BKM, saya bilang. Berapa orang BKM di sini bagi-bagi pahalanya? Kalau 2 ekor lembu, main juga akan 14 orang. Dapat, saya bilang. Suatu hari tadi Bapak Ibu, ketika saya ngisi pengajian PT itu Persatuan Islam Tionghoa Indonesia. Ada seorang cici nanya sama saya, Ustaz, saya punya teman, ya, baik betul dia sama saya, tapi sayangnya bukan satu akidah sama saya. Satu hari dia meninggal dunia, lalu saya doakan. Boleh nggak saya doakan dia, Ustaz? Kalau itu yang kita alami, boleh nggak kita doakan dia? Boleh doakan, cuma kan sia-sia kerjaan kita itu. Ya, kok bisa nggak sampai Ustaz? Beda frekuensi. Kalau udah beda frekuensi kan nggak sampai lagi apa? Ya, sinyalnya nggak ada di situ. Gitu. Di waktu lain Bapak Ibu pulang khotib Jumat, cuacanya cukup panas, luar biasa panasnya. Sehingga sebentar ada ibu-ibu jual es dawet. Ceritalah sama ibu itu, ibu udah berapa lama jual es dawet? Alhamdulillah saya jual es dawet udah hampir 20 tahun. Ini luar biasa ibu ya. Ya alhamdulillah. Ibu punya anak? Ada. Anak saya 3 laki-laki. 1 di Unimed, 1 di USU, 1 di Polmed. Ibu luar biasa ya. Jual es dawet anaknya bisa kuliah di USU, di Unimed dan di Polmed. Yang bilang anak saya kuliah itu siapa? Anak saya 3 jual es dawet juga di sini. Apa pesan moralnya, Pak? Sampai kiamat anaknya yang di Polmed, di USU, di Unimed tidak akan pernah selesai kuliah. Kalau nggak pernah, kalau nggak pernah daftar. Oh kan nggak pernah kuliah. Zaman sekarang sebelum daftar nggak usah kuliah lah. Tiba-tiba ada undangan wisuda. Kapan kau kuliah? Ya tentunya wisuda aja gitu. Nah, sekarang ada banyak universitas pinggir jalan. Ya. Jadi Bapak Ibu Allah Subhanahu Wa Taala, suka atau tidak suka, kalau
dalam gabungan Islam dan dihitung dalam Islam, mau tidak mau mesti daftar. Daftarnya syahadat. Baru mereka bisa login di dalam. Kalau nggak bisa login. Jadi Bapak Ibu yang Allah Subhanahu Wa Taala, tetap dalam keyakinan kita bahwa bagaimanapun kondisi mereka, baiknya mereka tetap tidak dihitung. Dalam beberapa hari yang lalu, ada teman saya pulang baru dari London. Dia cerita, di sana sekarang banyak rumah ibadah yang tadinya bukan Islam sudah menjadi rumah ibadah Islam. Timbul pertanyaan, kenapa? Karena mereka tidak mendapati zuk rasa di dalam rumah ibadah mereka. Pada akhirnya mereka nggak mau lagi ke rumah ibadah mereka. Akhirnya oleh komunitas-komunitas muslim itu rumah ibadah dibeli, dijual pula, dibeli apa? Makanya kalau tidak hitungan saya ada 4 atau 5 wali kota di Inggris muslim. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, ini pas sekali lah kata Allah, ya, idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Ketika datang nanti pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala, kalian nanti akan melihat berbondong-bondong mereka masuk ke dalam ajaran agama Islam. Nah sekarang intinya, mari sama-sama kita Bapak Ibu, ku anfusakum wa ahlikum nar. Kita jaga dulu diri kita, jaga keluarga kita, kalau bisa tempat tinggal lingkungan kita, supaya paling tidak jangan sampai kita diracuni anak keturunan kita menjadi orang-orang yang kufur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang pertama. Yang kedua Bapak Ibu yang Allah Subhanahu Wa Taala, siapa orang-orang yang bangkrut nanti di akhirat? Ya, tarkus sholat, orang yang meninggalkan sholat. Ya, salah satu sholat yang paling berat itu inilah dia subuh. Subuh ini paling berat kok. Makanya orang yang pilihan, ya, tengoklah tandailah mukanya nggak jauh-jauh dari itu aja kok. Itu aja sholat subuh. Dan yang luar biasanya orang yang rajin sholat subuh itu di masjid, duduknya pun istiqomah, nggak mau pindah di situ aja itu. Udah malas lagi bawa badannya, tapi istiqomah itu dia. Ya. Jadi Bapak Ibu yang Allah Subhanahu Wa Taala, seburuk apapun kondisi kita, sholat jangan tinggal. Bagaimanapun situasi kita, sholat jangan tinggal. Udah itu nggak usah tinggi-tinggi kan cakap. Kalau sholat pun nggak dikerjakan. Ini kadang-kadang cakapnya sampai ke langit. Sholat aja sulit. Sholat dulu. Ya, benar kata Allah Subhanahu Wa Taala, innas sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Orang yang sholat itu, orang yang sholat pasti akan tercegah perbuatan keji dan munkar. Enggaknya Ustaz, tengok sholat dia siap sholat, maksiat juga dia, iya siap sholat, tapi bukan lagi waktu sholat. Seburuk-buruknya kita waktu sholat tinggal maksiat itu, walaupun pulang nanti selama hilang kok, ya. Tapi kan waktu sholat enggak, sekurang-kurangnya, ya. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, bagaimanapun kondisi kita, awal ma yuhasabu fi yaumil qiyamah as-shalah. Yang pertama nanti yang akan dihisab pada hari kiamat sholat. Mau berapa kali kita naik haji, mau berapa kali kita umrah, mau berapa kali kita menghatamkan Al-Quran, mau berapa banyak sedekah kita, kalau sholat tidak dilakukan, selesai semuanya, bangkrut kita. Mal farqu bainal mu'min wal kafir? Apa yang membedakan antara orang beriman dan orang kafir? Cuma satu, sholat. Kalau yang lain-lainnya hampir 11-12 kita dengan mereka, tapi kalau sholat jauh berbeda. Makanya umat Islam itu tidak selayaknya menyebutnya itu sembahyang, tapi sholat. Coba latih kita. Jadi kadang-kadang dari ucapan itu aja
nampaknya itu dia terbiasa atau tidak. Ya, sikit-sikit kan sembahyang. Enggak, kita enggak sembahyang. Sembahyang itu kan berasal dari bahasa Sanskerta, sembahyang. Umat Islam itu tidak menyembah Tuhan. Kalau boleh bahasa ekstrimnya dalam Islam, umat Islam tidak punya Tuhan. Yang kita punya Allah. Makanya tahlilan kita la ilaha, tiada, nggak ada Tuhan, yang ada Allah. Kullu ma'bud ilah. Setiap yang disembah itu menjadi Tuhan. Sedangkan umat Islam tidak menyembah Tuhan, tapi yang disembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Bapak Ibu, kalau rumah itu mau diberkahi oleh Allah, datang keberkahan dari Allah, pintu rahmat datang ke rumah kita. Jangan satupun ada orang yang tinggal di rumah kita yang sudah balighah tidak sholat. Ibu yang punya bakat merepet saja tuh. Iya. Demi anak-anak mau melaksanakan sholat. Jangan ibu beranjak dari pintu kamarnya sebelum dia bangkit untuk sholat. Ingatkan terus, ingatkan terus. Ya. Sampai kapan Ustaz? Sampai ajal menghadap kita. Karena ketika amal ibadah yang lain kita kerjakan, kita lakukan, sholat kita tinggalkan, selesai amal ibadah kita. Itu yang kedua. Yang ketiga, Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa ta'ala, apa yang menyebabkan kita menjadi orang yang bangkrut kelak di akhirat? Ghibah. Ghibah asal kata dari ghaibun. Apa itu arti ghaibun? Tidak kelihatan. Ghibah menceritakan aib seseorang, keburukan orang lain, yang orang lain itu tidak tampak di depan mata kita, yang andai kata orang lain tersebut mendengar cerita kita, maka orang lain itu tidak senang dengan cerita kita. Itulah dia ghibah. Dan salah satu hobi yang tidak pernah bisa kita tinggalkan adalah ghibah. Kalau ibu-ibu semakin tidak terdengar suaranya ketika berbicara dengan kawannya, itu berarti ada ghibah yang sangat dirahasiakan. Sayup-sayup suaranya terdengar, dan itu semakin dangerous, bahaya. Jadi Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa ta'ala, menjaga lidah ini nggak gampang. Apalagi kita itu lebih gampang melihat aib, cacat, dan kelemahan orang lain daripada aib dan cacat dan kelemahan kita. Makanya dalam Islam itu ghibah nih tergolong dari orang-orang yang memakan bangkai saudaranya sendiri. Nggak boleh. Saya kalau lagi bawa jemaah umroh, itu selalu saya pesankan sama jemaah itu, Bapak Ibu, kalau dari hotel ke masjid nanti sama-sama jalan ya. Sudah sampai nanti ke masjid, pisah. Jangan nanti sama-sama sama kawan satu travel. Kalau bisa jangan dapat orang Indonesia. Cari orang India, orang Pakistan, orang Bangladesh, orang Kairo. Untuk apa Ustaz? Supaya nanti kalau bapak ibu bercakap sama orang itu nggak paham. Dan orang itu bercakap sama ibu juga nggak ngerti. Akhirnya pembicaraan berhenti. Sibuk awak tarik-tarik tasbih. Minimal semalas-malasnya datang ke masjid untuk tidur. Itu kan semalas-malasnya, apalagi Pak, zikir udah lakukan, baca Quran udah, tidurlah di situ. Daripada asik ceritain orang. Ini jaga lambe turah ibu. Payah kali jaga lambe turah. Waduh. Ya, maka pantaslah perkataan orang-orang tua dulu mengatakan, ya, hancurnya diri seseorang itu salah satunya karena ulah lidahnya, lisannya. Maka Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa ta'ala, mari sama-sama kita jaga. Ya, setiap orang itu punya kelemahan, maka jangan sibuk asik ceritain kelemahan orang. Kalau nampak ada bapak-bapak
kaca yang 1 meter itu. Kadang ada yang dipopong, ada yang naik beca, ada yang naik sepeda. Tolong dibeli, tempel di belakang pintu mau keluar rumah. Untuk apa Ustaz? Sebelum ibu bapak keluar dari rumah, berkaca dulu. Ketika kita mau menjelek-jelekkan laki orang, laki ibu udah ganteng kali rumahnya. Nah, kalau aku tengok nggak ada lagi yang ganteng di sini, yang ada sisa-sisa kegantengan. Tinggal sisanya, nah, sisa itu ada yang banyak, ada yang dikit kan gitu dia. Ada yang berfaedah, ada juga yang tak berfaedah. Katanya dia. Ketika kita mau buruk-burukkan orang lain, coba berkaca kita. Apa kita udah paten kali? Itu untuk menjaga diri kita. Kalau itu tetap kita lakukan, bagaimana kondisinya di akhirat nanti? Sayangnya pahala kita akan pindah ke dia. Nggak cukup, dosa dia pindah ke kita. Bangkrut kita dengan amal ibadah yang begitu banyak. Ya, makanya Bapak Ibu, ya, tunduk-tundukkan mata kalau lagi kita kumpul-kumpul sama kawan. Ya, maksudnya salah satu sumber untuk ghibah itu mata ini, Pak. Begitu terlihat agak lain, kamu mulailah. Ya, hati itu bercakap pelan-pelan maju di sinetron tuh. Bercakap hati itu nggak puas juga. Ya, menggeliat dia Bu. Apalagi memang sudah sering menceritain orang. Ini rasa penasaran itu nggak puas dia. Mulailah teringatnya, teringatnya Bu. Nah, sebetulnya nggak ada maksud aku ceritain orang, cuma teringatnya aja. Si ingat-ingatnya saja orang. Ini berat Bapak Ibu. Mari sama-sama kita jaga. Ya. Yang keempat Bapak Ibu, ya Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang menyebabkan kita menjadi orang bangkrut dan tidak akhirat? Hutang yang tidak dibayar sampai kita meninggal dunia. Hati-hati dengan hutang. Satu hari baginda Rasulullah SAW diminta untuk menyolatkan. Ya Rasul, tolong sholatkan. Sebelum Rasulullah menyolatkan, Rasulullah tanya, apakah si fulan almarhum ini ada hutang? Ada ya Rasul, 2 dirham. Kalau gitu kalian sholatkanlah. Gak mau Rasulullah sholatkannya, pergi Rasulullah. Begitu Rasulullah beranjak mau pergi, dihalangi oleh seorang sahabat yang bernama Abu Qatadah. Wahai Rasulullah, sebentar ya Rasul, biarlah hutang almarhum aku yang nanggung, karena sudah ada yang menjamin. Maka Rasulullah SAW kembali lagi dan menyolatkannya. Esoknya Rasulullah panggil Abu Qatadah, wahai Abu Qatadah, sudahkah kau bayar hutang almarhum? Belum ya Rasul. Pantas kulihat dia dirajam di dalam api neraka. Segera bayar hutang almarhum. Besoknya dipanggil lagi Abu Qatadah oleh Rasulullah, sudahkah engkau bayar hutang almarhum? Sudah ya Rasul. Pantas kulihat dia sudah diangkat dari dalam api neraka. Hanya 2 dirham. Ayo, kita ada berapa banyak hutang? Hati-hati dengan hutang. Tapi kalau ketika kita berhutang berniat untuk membayar hutang dan akan mendahulukan membayar hutang dari yang lain-lain, insya Allah Bapak Ibu, rezeki hutang itu pun ada. Makin banyak hutang, makin banyak rezekinya. Tapi rezekinya untuk bayar hutang. Nah, itu dia. Kalau memang kita niat membayar hutang, ada saja dikasih Allah. Tapi ya memang untuk bayar hutang, bukan untuk yang lain. Masalahnya kita niat di awal mau bayar hutang, begitu dapat nggak mau bayar hutang. Ini dia. Yang kedua Bapak Ibu, berkaitan dengan hutang, perhatikan akad ijab kabulnya ketika hutang. Kak, hutang lalu uang kakak, kapan-kapan aku bayar. Kapan-kapan Pak? Ini akad apa ini kapan-kapan ini? Kak, hutang uang kakak, nanti lagi ku gajian ku bayar. Kapan lagi kau gajian? Mana tahu aku itu? Itu akad yang nggak jelas kok. Maka dalam Islam itu tidak boleh dia meragukan, akadnya itu mesti jelas. Kak, pakai uang kakak, tanggal 1 Oktober ku bayar hutang 1 Oktober 2025. Wah, itu jelas akadnya. Akhirnya ibu kasih lah.
Jatuhlah tanggal 1 Oktober 2025. Tapi ibu orangnya baik, nggak ibu tagih pada tanggal 1 Oktober. Anakku ulur aja lah dulu, tak belum ada duit dia, kan gitu. Ibu ulur ke tanggal 8, seminggu kemudian baru tagih. Datanglah ibu. Ada apa kak? Ya inilah uang yang kau pakai tempo hari. Gimana? Sudah ada. Kak, janji kita kan tanggal 1. Kenapa kakak datang tanggal 8? Kok jadi aku yang salah ya Pak? Itulah hutang dulu ya. Seharusnya mau ditagih atau nggak ditagih, uang itu udah dia siapkan. Satu. Yang kedua, ketika dia mau pinjam, dia yang mendatangi kita, dia yang menghubungi kita. Begitu tanggalnya datang, dia yang menghubungi kita Pak. Bukan kita yang sibuk-sibuk macam rentenir mendatangi dia, menagih-nagih. Itulah penyakit hutang. Makanya pesanku Bapak Ibu, kalau sudah punya kawan dekat kali, saudara dekat kali, hutang jangan kasih. Jangan kasih hutang. Tapi kasih aja. Dia mau hutang 2 juta, ada uang ibu 200.000, kasih 200.000. Tapi ini bukan hutang. Itu dia, ya. Mau hutangnya 200.000, ada uang ibu 2.000 perak, kasih 2.000 perak. Banyak lagi kurangnya Ustaz, ya ini dia nggak pulang kan. Jadi intinya apa Bapak Ibu, hati-hati dengan hutang. Salah satu pelajaran dalam Islam yang sering kita tinggalkan, dan umat Islam sepertinya fobia, dan akhirnya sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Rasulullah. Salah satu yang pertama nanti diangkat ilmunya Islam dari muka bumi ini, itulah dia ilmu mawaris, ilmu pembagian harta warisan. Kita ngaku yang umat Islam, tapi tidak mau membaginya secara hukum Islam. Padahal kalau dibuka Al-Quran surah An-Nisa, banyak ayat memerintahkan kita, bagilah harta warisan itu sesuai dengan hukum Islam. Lalu ada yang meninggal dunia, cuman Bu, kita bicara tentang masalah harta warisan. Apa kata kita? Gak pantas lah Ustaz, jenazah masih di situ. Kita sudah bicara masalah warisan. Pak Mali pantang, sibuk kali kita dengan harta, padahal jenazah masih di situ. Seharusnya membicarakan warisan sebelum jenazah dikebumikan, karena satu besar rahasia Allah dalam kehidupan kita adalah kematian. Bisa-bisa begitu almarhum dikebumikan, menyusul pula ahli warisnya juga meninggal dunia. Bagaimana ini masalah? Tapi kita tidak pernah memandang itu. Kita selalu menganggap udahlah baik-baik saja. Makanya timbullah cara pembagian warisan di negara kita ini menjadi 3. Pertama, sistem bagi bagi roto. Asal mati, udahlah bagi rata aja. Nah, itu sistem Belanda. Kita sudah 80 tahun merdeka, tapi sistemnya masih menjajah kita. Yang kedua, sistem adat. Kalau yang bermarga itu mayoritas dikuasai oleh laki-laki. Ya kalau sekedar dikuasai saja, tidak di semua sama dia, tidak ada masalah. Tapi ini dikuasai dan untuk dia semua, sehingga wanita tidak mendapat. Orang Minang dikuasai oleh wanita, walaupun tidak semuanya. Ya. Tapi bagi Islam tidak begitu. Lidzakari mislu hadzal unsayain. Seorang anak laki-laki seumpama 2 orang anak perempuan. Tetap pembagiannya ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala begitu. Kenapa lebih banyak anak laki-laki daripada anak perempuan? Karena anak laki-laki itu punya tanggung jawab besar terhadap keluarga. Andai kata ayahnya sudah meninggal, maka dialah yang akan mengurus dan menafkahi ibunya. Kalau ayahnya sudah tidak bisa apa-apa, dialah yang bertanggung jawab. Kalau ada saudara kandungnya perempuan yang belum menikah, dialah yang bertanggung jawab
terhadap saudara kandungnya yang perempuan. Bahkan yang lebih hebatnya lagi Bu, kalaupun anak laki-laki itu dia punya ponakan dari saudara kandungnya yang laki-laki, yang punya tanggung jawab adalah saudara kandungnya yang laki-laki, bukan dari pihak istri tapi dari pihak suami. Itu membuktikan tanggung jawab seorang laki-laki itu besar, maka bahagian dia besar. Ditambah lagi Bapak Ibu, harta yang dia bawa ke keluarganya, dia bertanggung jawab kepada anak dan istrinya. Sementara perempuan dapat harta warisan dari keluarganya, dia tidak punya tanggung jawab untuk suami dan anak-anaknya. Nanti kata ibu dapat warisan, ibu nggak mau bagi-bagi bapak, ibu nggak berdosa. Tapi kalau bapak dapat warisan, wajib ibu tahu, karena enak ibu. Jadi Bapak Ibu yang Allah Subhanahu Wa Taala, oke lah, kita bicarakan sekarang. Tunggu malam ketiga. Itu kalau yang pakai malam ketiga, Pak. Nah, sekarang sudah mulai banyak yang nggak pakai malam-malam, habis dikebumikan tutup pintu. Biasa-biasa aja Pak. Semalam meninggal Bapak Esi, tidak ada apa-apa. Ada kumpul-kumpul lagi video, isi video, udahlah oke lah, kita anggap itu begitu. Ya, udah, tunggu malam ketiga, bicarakan. Cuma ada Bu? Alhamdulillah kita bicarakan lah Ustaz. Setelah kami hitung, Bapak meninggalkan harta warisan 2 miliar rupiah. Yang jauh mendekat, yang dekat merapat, ada 2 miliar rupiah. Ya. Di kepalanya udah mulai merah-merah. Tapi kalau pakai tapi dah enak ini. Setelah kami hitung, almarhum meninggalkan hutang 2,5 miliar rupiah. Nombor 500 juta. Mulai kamu jauh semua. Jadi ketika kita bicara warisan, tidak melulu itu harta. Bisa jadi warisan itu hutang. Sadar. Ya. Kita lihat kemarin televisi, hutang kita lumayan banyak lah Pak, 7.400 triliun. Cuma membayar cepat. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi begitu loh Bapak Ibu, bayar hutang itu. Kalau ibu sudah menagih-nagih, masih tak dibayar juga, pesanku maafkan aja lah, daripada bikin sakit hati. Kenapa sakit hati Ustaz? Iya, kalau balik Allah ya enggak. Kalau bapak tagih, enggak juga dibayar-bayar. Yang lebih menyakitkan siaran langsung dia. Halo guys, ini lagi di Tomok menikmati ciptaan Allah. Utang kau tak kau bayar, kau bisa jalan-jalan ke Tomok. Sakit kali ya jawab Bu. Iya. Utang nggak dibayarnya, tapi dia enak kemana-mana jalan-jalan. Seakan-akan hidup tanpa beban. Dulu kan utangmu. Kalau tak penting-penting kali jalan-jalan itu. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, hati-hati dengan hutang. Akan dituntut sampai ke akhirat. Tapi sayangnya ketika di akhirat nanti uang nggak laku, ini masalahnya. Yang laku di situ amal ibadah. Yang tadinya kita rajin beramal ibadah, ternyata semua nilai pahala kita itu pindah ke dia. Nggak cukup dosa dia pula pindah ke kita, bangkrutlah kita. Yang terakhir Bapak Ibu yang Allah Subhanahu Wa Taala, apa yang menyebabkan kita nanti bangkrut di akhirat? Takabur, sombong. Jangan ada sedikit pun, sekecil biji jarah sekalipun, rasa sombong dalam diri kita. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyaakum summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un. Kenapa kalian kufur? Kenapa kalian sombong? Kenapa kalian ingkar? Kenapa kalian takabur? Dulu kalian nggak ada, kata Allah. Kuadakan. Lalu nggak ada lagi, kuadakan lagi. Akhirnya kalian kembali kepada apa yang mesti kalian sombongkan? Sekurang-kurangnya Bapak Ibu, yang menyebab kita menjadi orang sombong itu ada 4. Pertama, ziyadatul mal, bertambahnya harta.
Umat Islam itu wajib punya harta, wajib kita tuh jadi orang kaya, tapi bukan wajib main ya, bukan wajib dalam pikir. Maksudnya itu wajib berusaha. Tapi kalau juga nggak kaya-kaya, ya sudahlah, tawakal. Kenapa? Karena seluruh aktivitas ibadah dalam Islam menuntut harta. Coba lihat, sholat, bagaimana bisa sholat khusyuk dan tawadhu kalau hukumnya itu ya dari lahir sampai hari kiamat gak ganti-ganti. Dari warna yang putih sampai ke coklat-coklatan, dari yang warna putihnya polos sampai ada bintik-bintik di sana sini pun gak ganti-ganti. Bagaimana dia bisa puasa khusyuk dan tawadhu kalau buka dan sahurnya aja gak jelas? Makanya kan ada itu, suami nanya sama istrinya, "Ma, hari ini kita buka di mana?" Itu orang kaya berat itu, Bu. Bukanya pindah-pindah dari hotel ke hotel, dari rumah makan ke rumah makan. "Ma, hari ini kita bukaannya apa?" Wah, itu sederhana lah, paling tidak stok di freezernya banyak, tinggal milih mau bukaan apa. Yang paling menyedihkan yang ketiga, "Ma, hari ini kita buka kayak Maya." Kan kiri betul nih, Pak, sedih kita. Jadi umat Islam itu dituntut untuk menjadi orang kaya. Kalau ada siapapun yang menceritakan bahwa Rasulullah itu miskin, bohong. Rasulullah itu kaya. Cuma Rasulullah memilih hidupnya itu sederhana. Rasulullah sederhana saja, kita sibuk berlomba-lomba dengan harta dunia. Apalagi kalau Rasulullah itu sama seperti Nabi Sulaiman, bunuh-bunuhan gitu. Ya, kalau Rasulullah itu kekayaannya ditunjukkan macam Nabi Sulaiman, kalau kita habis bunuh-bunuhan. Jadi Bapak Ibu yang doa Allah Subhanahu Wa Taala, harta itu penting, tapi sayangnya kadang-kadang harta itu bisa membuat kita menjadi orang sombong. Tapi masih lumayan lah, dia sombong punya harta. Kadang-kadang ada yang punya harta pun nggak sombongnya minta ampun. Ya Allah, ya Rabbi. Bangkrut kita kalau ada kesombongan dalam diri kita. Harta cuma titipan. Diajak ngaji, ayo ngaji kita ke masjid. Janganlah Kak, rumahku gak ada yang jaga. Dibungkus saja di rumah, kantongi. Yang penting kan kita udah ikhtiar ya kan Pak, kunci. Jangan pula pintu dibiarkannya terbuka gitu, kunci pintu, udah berangkat. Bismillahirrahmanirrahim, selesai. Ya, itu yang pertama. Yang kedua Bapak Ibu, apa menyebabkan kita menjadi orang sombong? Ya, penyebab kedua itu ziyadatul ilmi, bertambahnya ilmu. Wa ma utitum minal ilmi illa qalilan. Tidaklah ilmu yang kuberikan sama kalian itu sedikit kali, kata Allah. Lalu apa yang mesti kita sombongkan? Kalau Allah mau ambil ingatan kita itu gampang, Bu, kecil kali bagi Allah. Pertama, ketika saya mengisi pengajian di Sebang Pendra, Lamboyan itu, Masjid Baitur Rahmah, saya perkenalkan diri saya waktu itu. Bapak Ibu, nama saya Ahmad Fuad Sinaga. Ada bapak-bapak duduk sebelah kanan, Pak, datangi saya. Siap ngaji? Ustaz marga Sinaga ya? Iya Pak, marga Sinaga itu tarombonya, silsilahnya, ini. Masalahnya aku nggak tahu, ada makku Jawa, ayah yang Simalungun. Aku lebih kental dengan Jawa daripada Simalungun. Aku tinggal di tebing tinggi, kampung Koko, di tebing tinggi. Orang-orang situ kalau sudah bercakap, coba orang pinggir laut, enggak kemana, ngapo. Padahal marganya Pak, marga sisa dapur semua. Sinaga, Saragi, Damanik, Purba, sisa dapur. Itu yang marganya, marga Simalungun tuh di daerah saya. Tapi nggak ada, jarang yang berbahasa Simalungun, kecuali nenek-nenek kami saja. Tapi di bawah enggak kemana, ngapo rupanya. Gitu lah bahasa Maya-Maya ya. Jadi tak lengket sama saya. Jadi panjang cerita lah Bapak tuh. Terakhirnya banyak kan cerita Bapak, ini saya bilang paham lah, dan cepat aku pulang. Akhirnya pulang Bapak. Bulan depan ngisi lagi. Ini aku bilang istiqomah tadi Pak. Jemaah subuh itu betul-betul istiqomah.
Datang lagi bapak tuh tanya, Ustadz Naga Sinaga ya? Iya Pak. Dalam hatiku bulan kemarin yang dari tanya ini gitu. Tanya lagi. Panjang lagi cerita. Iya Pak, paham aku Pak. Pulang. Bulan ketiga datang lagi isi lagi. Kalau tiap bulan nggak situ Bu. Minggu ketiga, minggu depan itu nggak situ. Ya, Ustadz Naga Sinaga ya? Dapat kulkas bapaknya Bu. Asli 3 kali. Itu aja pertanyaan. Bulan keempat sebelum ngaji, siap sholat belum ngaji, ku cari lah jawab mana? Itu ada, nggak ada bapak. Ngaji lah, siap ngaji saya datangi BKM. BKM nya sekarang udah ninggal BKM nya, kan juga di BKM mereka. Saya tanya lah sama bapak yang biasa duduk sebelah kanan saya bertanya tentang warga Sinaga, mana bapak itu Pak? Oh Ustaz, tadi beliau sholat di belakang Ustaz. Cuma itulah dia, ya dia permisi untuk tidak ikut ngaji karena dia mau main tenis di lapangan tenis USU. Beliau itu Ustaz, kata ketua BKM tadi, guru besar. Begitu mendengar kata-kata guru besar Pak, istighfar saya, astagfirullahaladzim. Guru besar aja bisa lupa, apalagi kita guru kecil. Itulah bukti kalau Allah mau ambil ilmu itu Pak, kecil kali bagi Allah. Ya, gampang bagi Allah kalau mau ambil itu. Maka apa yang pantas kita sombongkan? Ibu buka surah Yasin ayat 68. Wa man nu'ammirhu nunajjishu fil khalqi afala ya'qilun. Siapa-siapa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala umurnya panjang, kelakuannya, tabiatnya, karakternya akan kembali seperti waktu masih kecil. Bahasa sederhananya, kita semua punya peluang menjadi orang pikun. Maka apa yang pantas kita sombongkan? Ya, ibu tengok-tengoklah. Kalau bapak sudah mulai agak suka merajuk, datang aja Bu. Iya. Gak merajuk, udah itu lah dia itu. Sensitif hatinya, itu dah tanda-tanda itu. Pahami lah itu. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka apa yang pantas kita sombongkan di hadapan Allah? Penyebab yang ketiga Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala, kenapa kita bisa menjadi orang sombong? Ziyadatul hasbi, bertambahnya kedudukan dan pangkat. Umat Islam itu wajib punya kedudukan dan pangkat, Pak. Wajib usahakan, jangan mau jadi bawahan aja kita. Ya, yang jualan-jualan pinggir jalan umat Islam semua enggak, kita wajib kejar kalau memang ada. Ya, daripada mereka yang menguasainya, kita ikut juga andil di dalam. Kenapa? Karena memang sejatinya yang dijadikan khalifah itu adalah umat Islam, orang-orang yang beriman untuk menata bumi ini. Kita enggak menerima saja, ayo kejar. Jadi Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala, 2 tahun yang lewat kami safari subuh lah bersama Wakapolda. Waktu itu Muslim, beliau cerita sama saya, Ustaz, kalau ada anak-anak kita yang habis Quran, suruh mereka tuh melamar Polri. Dari jalur prestasi, insya Allah akan ada diprioritaskan. Nah, kan itu dia. Ya, betulan ada teman anak saya waktu itu orang Tanjung Balai ikut tes, lulus Pak, habis 30 juz. Ramadan saya diminta oleh Kapolda ngisi di rumahnya. Ya, karena beliau tamatan pesantren, beliau minta itu pakai kitab kuning. Begitu saya mau masuk di rumah dinas Kapolda, yang nyambut semua polisi-polisi muda Pak, umur 18 sampai 22 tahun, beko 1, beko 2, pakaian dinas. Tapi mereka habis Quran. Aku ngeleter di depan orang itu. Kalian walaupun pakai pakaian dinas, habis Quran, kalian aja yang di depan. Bilang, enggak Ustaz, nanti kami kena marah Bapak, kata. Mudah-mudah mereka pun. Jadi yang macam begini lah, dorong mereka untuk jadi pemimpin.
pemimpin. Aku yakinlah Bapak Ibu, kalau yang habis-habis nih semua jadi pemimpin kelak di atas, pasti akan ada perubahan. Masalahnya kadang-kadang udah habis ngapain? Cuma jadi imam masjid. Tapi jangan, ayo maju. Dia udah ada bekal, daftar apa jadi caleg, ayo caleg yang habis Quran kita dukung. Alhamdulillah sudah beberapa kepala daerah yang habis Quran. Aku yakin pasti akan ada perubahan karena sudah Al-Quran itu di dalam. Makanya kita wajib punya usaha untuk jadi pemimpin. Jadi Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi sayangnya kedudukan dan pangkat itu bisa membuat kita menjadi orang sombong. Sebetulnya apa yang disombongkan? Masa jabatan itu sebentarnya. Bagi Bapak Ibu yang masih aktif hari ini di pekerjaan sebagai atasan, ingat, atasan tidak ada apa-apanya tanpa bawahan. Bawahan jauh lebih penting daripada atasan. Medan Sumatera Utara, kotanya para ketua. Asal jumpa tua cair lah itu Pak. Ini makin boleh itu kalau ada ketua katanya. Ingat, nggak mungkin ada ketua tanpa ada anggota. Artinya nggak ada apa-apanya atasan tanpa bawahan. Bawahan jauh lebih penting daripada atasan. Kalau ibu nggak yakin juga, keluar dari rumah pakai atasan tanpa bawahan. Itu menunjukkan jauh lebih penting bawahan. Yang terakhir Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa yang menyebabkan kita menjadi orang sombong? Ziyadatul ta'at, bertambahnya ketaatan. Hati-hati, ketaatan juga bisa mengundang kita menjadi orang sombong. Kita yang rajin ke masjid, yang rajin sholat, rajin ibadah, nggak ada apa-apanya. Jangan ibu nanti pulang dari sini ketemu sama tetangga kita, dari mana Bu? Sholat subuh lah, ngaji kan di masjid. Biasa-biasa aja, kenapa sih Bu? Apa hebatnya rupanya ngaji di masjid? Apa rupanya hebatnya sholat di masjid? Gak ada hebatnya. Ini bahasa sebetulnya punya paham mafhum mukhalafah namanya. Yang rajin ke masjid saja, yang rajin ibadah saja, nggak ada apa-apanya, apalagi nggak rajin. Itu maksudnya apa? Kata mereka enak, ya juga ya, buat apa lah rajin-rajin? Rajin-rajin pun nggak ada apa-apanya, lebih bagus malas. Bukan itu pemahamannya. Yang rajin saja nggak ada apa-apanya, apalagi malas. Jadi Bapak Ibu hati-hati. Syaitan, iblis itu banyak cara untuk menghancurkan kita, termasuk dari jalan ketaatan. Inilah yang mau kita upayakan, kita ikhtiarkan. Mohon kepada Allah, mudah-mudahan apa yang kita lakukan sekali lagi, baik itu hubungannya dengan Allah maupun hubungannya kepada manusia, semuanya kita lakukan lillahi ta'ala. Pada Allah saya mohon ampun, pada Bapak Ibu saya mohon maaf. Nasrullah fathul qarib wa basyiril mu'minin ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.